Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sunawi dengan NIM 2001040019 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public relation dan manajemen krisis. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu krisis. Nah, krisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai keadaan berbahaya, parah sekali, genting atau suram. Tetapi krisis public relation adalah peristiwa, rumor atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Sedangkan manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, memangku kepentingan atau masyarakat umum. Adapun faktor-faktor penyebab krisis, yang pertama itu krisis bencana alam, dan yang kedua krisis kecelakaan industri, dan yang ketiga itu krisis produknya kurang sempurna, dan yang keempat krisis hubungan yang kerja buruk, yang kelima krisis terkait masalah kriminal, dan yang keenam itu krisis keuangan, dan yang ketujuh krisis public relation. Tahap-tahapan krisis pada suatu perusahaan dalam buku Krisis Public Relation di tahun 2009 ada 5 tahapan dalam siklus hidup krisis yang harus dikenal dan dipahami. Yang pertama itu tahap berkrisis atau sebelum krisis. Tahapan ini adalah kondisi sebelum sebuah krisis muncul. Dan yang kedua itu tahap warning atau peringatan. Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam hidup krisis. Dan yang ketiga itu tahap acute atau akut. Pada tahap ini krisis mulai terbentuk, media dan publik mulai mengetahui adanya masalah. Dan yang keempat itu tahap clean up atau pembersihan. Saat masalah melewati tahap warning tanpa diselesaikan, maka kerusakan perusahaan mulai timbul. Dan yang kelima itu tahap post krisis atau sesudah krisis. Inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap warning. Adapun ciri-ciri perusahaan yang sedang dilanda krisis, yang pertama itu keadaan fisik tidak terurus, lampu redup, toilet kotor, mobil tua, seragam petugas lama tidak diganti, pabrik bekerja di bawah titik optimal dan lain-lain. Yang kedua itu sumber daya manusia yang malas, datang dan pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, banyak terlihat tidak bekerja, dan di mana tenaga yang berkualitas sudah resik. Yang ketiga itu produk andalan hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada saja, banyak retur dan defek. Dan yang keempat itu konflik hampir setiap hari terdengar. Adapun strategi public relation dalam merespon krisis, yaitu yang pertama itu melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Dan yang ketiga, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Dan yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Dan yang keenam itu segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Beberapa yang harus diperhatikan oleh public relation dalam merespon krisis. Yang pertama itu perencanaan prakrisis, dan yang kedua itu upaya penanggulangan krisis, dan yang ketiga penyelesaian krisis. Jadi kesimpulannya yaitu krisis tidak bisa menjadi pilihan yang dapat ditolak oleh organisasi atau perusahaan. Krisis hidup dan terus berkembang seiring dengan lajunya organisasi dan lajunya komunikasi organisasi tersebut. Ketika krisis muncul, maka peluangnya adalah memanage krisis tersebut menjadi lebih terkendali. Public relations semestinya hadir sebagai bagian dalam organisasi yang menjembatani antara organisasi dengan publiknya.
Keputusan public relation bukanlah keputusan yang mengandalkan intuisi belaka, melainkan berdasarkan pada keputusan top manajemen dengan dasar pertimbangan dari public relation, di mana posisi public relation seharusnya berdekatan atau memiliki akses langsung dengan top manajemen. Terlebih jika krisis tengah melanda, karena itu peran dan fungsi public relation yang dewasa ini lebih ditekankan pada membantu pemecahan masalah di perusahaan menjadi suatu keharusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.